Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin bertanya Bu ya. Ada seorang anak yang dia itu keras kepala. Ketika ibunya menasihati dia dengan membawa orang lain atau membeda-bedakan dia dengan orang lain, si anak itu menjawab, "Ibu kok beda-bedakan aku terus dengan orang lain?" dengan suara yang agak lantang. Akan tetapi ibu ini merasa bersalah kalau ibu itu salah dalam cara menasihatinya. Yang ditanyakan, bagaimana dengan anak tersebut, apakah termasuk anak yang durhaka, dan bagaimana dengan ibu, apakah memang salah cara menasihatinya? Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seorang tua itu kalau berbuat tidak adil kepada anak-anaknya, hukumnya adalah haram. Cuman keadilan itu adalah jangan dipandang dengan zahir kita. Ada seorang ibu dengan salah satu anaknya itu kurang bisa marah. Ada seorang ibu, kita menemukan suatu ketika. Tapi saudaranya langsung paham, kenapa kok ibu tidak bisa marah dengan adik yang satu? Ternyata apa? Adik ini sedikit ada kekurangan. Atau adik sering sakit-sakit. Adik sering, atau kakak sering sakit-sakit. Jadi kalaupun ada perbedaan tentu ada sebab, bukan karena ingin membeda-bedakan di antara anak, insya Allah. Maka dari itu, anak jangan prasangka buruk kepada orang tua yang seolah-olah memperlakukan ibunya dengan perlakuan yang tidak baik. Bahkan anak hebat itu adalah, ingat, anak hebat, soleh dan solehah, dia merasa bahwasanya dia yang paling dicintai dan disayangi oleh orang tuanya. Itu istimewa. Sehingga di saat mungkin dia ditegur dengan keras oleh ibundanya atau ayahandanya, dia mengatakan, berarti saya disayang dong. Buktinya saya seperti halnya orang mendidik santri itu, kalau sudah dimarahi sering itu kan karena dekat. Atau bahkan ibunya kok sampai keras sekali, itu berarti betul-betul dia sangat mencintai. Jadi nggak perlu prasangka buruk. Kalau sudah seorang anak diberi oleh Allah hati yang prasangka baik terus kepada ibunda dan ayahandanya, maka dia istimewa. Maka termasuk kebalikannya, nasib buruk bagi seorang anak yang terus di hatinya dikuasai dengan perasaan bahwasanya orang tuanya tidak adil, maka ini bencana. Kalau orang tuanya meninggal dunia, dialah yang bakal rebutan waris. Hati-hati. Makanya jangan sekali-kali menumbuhkan perasaan menganggap orang tua tidak adil sama sekali. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian kalau ya namanya ibu seorang manusia, ya bisa saja salah dalam hal yang demikian itu. Maka nasihat kepada ibu, siapapun ibu dimanapun berada, bapak berada, tolonglah berusaha untuk benar-benar adil kepada anak. Adil zahir, kalau batin nggak bisa. Kadang cinta kepada ini lebih zahir, harus sebisa mungkin. Cuma dia namanya manusia, ada memang anak ini betul-betul perlu disayangi lebih karena dia punya masalah urusan kesehatannya, urusan ini. Sehingga atau anak ini kalau ditegur, misalnya ada sebuah keluarga, ada seorang anak perempuan kalau ditegur itu gampang perasa, baru diingatkan saja dikit sudah nangis. Makanya seorang ibu nggak perlu ngangkat suara. Tapi anak perempuan yang satunya lagi, kenapa kok ibu pasti marah dengan dia? Oh, dia nggak paham-paham. Bukan karena tidak adil, tidak. Coba kalau langsung paham, ibu nggak sempat marah. Karena ibu cinta kepada anak. Karena anaknya nggak segera paham, maka sampai ibu perlu ngangkat suara. Bahkan perlu mencubit. Kenapa? Nggak paham-paham. Kalau kami menganggap cubitan ibu ini adalah indah, saya biasa dicubit ibu kami kok. Sudah wafat ibunda. Bahkan kalau saya nakal dicetot sampai biru saya punya paha. Saya masih ingat itu. Tapi alhamdulillah di hati kami tidak pernah ada kok rasa dendam dan sebagainya. Biru, saya punya bahasa Jawa Timurnya dicetot. Sampai bahasanya sederhana. Aku ralilo oleh disektor yang rokok. Aku tidak rela jika kau diseksa di neraka. Mending saya hukum sekarang. Dicetot saya. Wah, biru betul. Tapi kita setelah itu nangis. Ya selesai, pelukan sudah selesai.
Maka sebagai itu wahai para orang tua, berusaha untuk tetap adil, tapi sebagai seorang anak, tapi jangan sampai seorang anak menganggap orang tua itu tidak adil. Itu adalah bencana, musibah. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang tua bisa adil, dan Allah menjadikan anak-anak kita sebagai anak-anak yang bisa prasangka baik kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi anak yang selalu prasangka buruk kepada orang tua. Dan semoga Allah mudahkan kita untuk berbakti pada orang tua kita, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab.